serahkan hidup. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Pada pagi hari ini, sebelum kita melakukan kegiatan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Pada hari ini kami mengucapkan syukur karena Tuhan telah memberkati kami. Dan pada pagi hari ini kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan membuka hati kami agar kami dapat mendengar, menerima, dan menjalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami siap menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini bacaan terambil dari Yohanes bab 16 ayat 5 sampai 11. Akan saya bacakan Yohanes bab 16 ayat yang ke-8 sebagai nats pada pagi hari ini. Demikian. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan menjalankan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Pada pagi hari ini, renungan dengan judul "Untuk menginsafkan saya akan dosa". Bapak, Ibu, Saudara, pekerjaan Roh Kudus itu dinyatakan secara jelas dalam perkataan Kristus. Kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kata menginsafkan dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata dasarnya adalah insaf. Artinya sadar. Sadar akan kekeliruannya dan bertekad akan memperbaiki dirinya. Jadi, menginsafkan adalah mengusahakan dengan memberi nasihat, menegur, dan memberi hukuman supaya sadar, supaya insaf. Bapak, Ibu, Saudara, Roh Kuduslah yang menyatakan dosa. Jika orang yang berdosa menjawab panggilan dari Roh Kudus yang menghidupkan itu, dia akan dibawa menuju pertobatan dan akan dibangkitkan kesadarannya tentang pentingnya mentaati tuntunan-tuntunan ilahi. Seperti Saulus yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada kuasa Roh Kudus yang menyatakan dosanya. Dia melihat kesalahan dalam kehidupannya dan mengakui tuntunan-tuntunan yang luas dari Tuhan. Dia yang pernah menjadi orang Farisi yang tinggi hati dan yakin bahwa dia dibenarkan oleh pekerjaan-pekerjaan baiknya, sekarang menundukkan dirinya di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati dan kesederhanaan, seperti seorang anak kecil
mengakui ketidaklayakan, dan memohon pembenaran dari Juru Selamat yang disalibkan dan dibangkitkan dari kematian. Saulus itu rindu untuk datang kepada keselarasan, persekutuan, dan penerimaan. Dia mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh ke tahta kasih karunia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, doa-doa orang Farisi yang penuh dengan penyesalan ini tidak sia-sia. Pikiran dan lubuk hatinya yang terdalam itu diubahkan oleh rahmat ilahi, dan kecakapan-kecakapannya yang luhur dibawa supaya menjadi selaras sesuai dengan tujuan kekekalan dari Tuhan. Bagi Saulus, Kristus dan kebenarannya menjadi lebih berarti dibandingkan seluruh dunia. Pertobatan Saulus inilah bukti yang meyakinkan dari kuasa Roh Kudus yang ajaib untuk menyatakan kesalahan dan dosa manusia. Bapak Ibu Saudara, melalui kuasa yang hebat Roh Kudus inilah pemerintah iblis, pemerintah setan itu ditundukkan dan ditaklukkan di atas kayu salib. Roh Kuduslah yang menginsafkan manusia dari dosa. Roh Kuduslah yang mengusahakan dengan memberi nasihat, menegur, hukuman, dan sebagainya supaya sadar, supaya insaf akan kekeliruannya dan bertekad akan memperbaiki dirinya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melalui pembenaran Kristus, manusia dapat melakukan perbuatan yang paling mulia dan berkarya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.